Iya, bayam kasih garam. Garam santan. Garam sama Sabrang kok. Ini kok ngemot terus, Bos. Tak ada mengenai ini. Ini enggak. Apa kan gawe Selamat datang di Desa Wuwuharjo, sebuah desa yang asri dan penuh dengan keindahan alam terletak di Kabupaten Magelang. Desa kami dikenal dengan keramahan penduduknya, kekayaan budaya, dan keindahan alam yang memukau. Secara geografis, Desa Wuwuharjo berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandansari dan Desa Pandanretno. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bambusari, Desa Kuaderan, dan Desa Wonogiri. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gadingrejo, Desa Rejosari, dan Desa Kalipuru, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Dinamakan Desa Wuwuharjo. Wuwuh berarti nuwuhake persatuan, harjo berarti untuk mencapai kemakmuran. Desa Wuwuharjo terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Sidosari, Dusun Sidoperno, Dusun Bonjok, Dusun Mulwo, Dusun Tunggangan, Kalipelus, dan Sabrang. Jumlah penduduk Desa Wuwuharjo 4.754 orang. Terdiri dari laki-laki 2.392 orang dan untuk yang perempuan itu 2.362 orang. Desa Wuwuharjo memiliki SDM, khususnya para perempuan hebat yang tergabung dalam berbagai kelompok, seperti kelompok wanita tani, bank sampah, dan PKK. Keberadaan kelompok-kelompok ini telah memberikan warna tersendiri bagi kemajuan Desa Wuwuharjo. KWT misalnya, telah berhasil meningkatkan produktivitas pertanian rumahan serta memberdayakan perempuan di bidang pertanian. Bank sampah juga telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengolahan sampah, menjaga lingkungan tetap bersih, dan bahkan menciptakan peluang ekonomi baru. Sementara itu, PKK telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Keberadaan kelompok-kelompok ini membuktikan bahwa sumber daya manusia di Desa Wuwuharjo memiliki potensi yang sangat besar. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi, kita telah mampu menciptakan berbagai inovasi dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Desa Wuwuharjo menyimpan sejuta pesona, terutama dalam hal kebudayaan dan adat istiadat. Salah satu budaya yang menarik adalah pertunjukan Turonggo Manunggal Budoyo dari Dusun Bonjok. Tarian jatilan yang mereka sajikan memiliki gerakan dan irama yang khas, mencerminkan semangat masyarakat setempat. Selain itu, tradisi berjanjian yang masih hidup di setiap dusun menjadi bukti kuat tentang kekayaan budaya Desa Wuwuharjo. Di balik keberagaman budaya dan adat istiadatnya, ada juga sektor perkebunan di desa ini yang menyimpan begitu banyak kekayaan alam yang melimpah, seperti nira yang menghasilkan gula Jawa, cengkeh, pembibitan cabai, dan masih banyak lagi. Keberadaan sektor perkebunan yang baik menjadi fondasi bagi tumbuh kembangnya UMKM di desa ini. Dari kebun-kebun yang hijau, lahirlah berbagai inovasi yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan. Menginspirasi itu ya saya kan ibu rumah tangga punya anak, punya kebutuhan, itu jadi apa ya, dorongan buat saya untuk memenuhi kebutuhan saya sama anak cucu saya. Itu bapak yang manjat, bapak yang diambil niranya saya masak
mendidih. Lalu nek mendidih itu direbus sampai 2 jam, sekitar 2 jaman baru mengental seperti itu yang tadi itu. Habis itu dicetak. Ngambil niranya itu ya sekitar setengah jaman. Memasaknya itu 2 jam. 2 jam kalau sedikit, nek banyak ya sampai 3 jam. Tergantung niranya bagus apa enggak gitu. Nek suka dukanya itu ya cuaca, Mbak. Kalau cuaca hujan, penghujan itu niranya enggak bagus. Jadi ya gulanya enggak bagus. Musim kemarau ya juga. Nek cuacanya panas itu ya niranya enggak bagus. Pagi sore diambil, pagi diambil. Sehari 2 kali. Kalau yang bagus itu niranya bening, jernih, Mbak. Merah, jernih. Itu kualitasnya niranya bagus. Gitu. Nek enggak bagus itu butrek. Ya pesannya itu bapaknya ya selalu hati-hati dan ibunya ya juga hati-hati. Itu kan niranya itu kan panas banget, Mbak. Panas, bahaya. Itu kalau kena kulit bisa melonyoh dan melempung. Yang menginspirasi saya itu pengen punya usaha sendiri, terus pengen buka lapangan kerja karena di sini kan banyak yang kerja jauh. Pengennya ya pengen punya usaha di rumah biar anak-anak nggak kerja jauh-jauh. Saya budidaya jamur ini udah dari tahun 2016 berjalan sampai sekarang. 2016 itu kan saya dulu masih beli backlog, masih beli, terus nyoba sana nyoba sini, banyak yang gagal, kurang cocok atau memang masih belajar. Terus kendala pasar pasti karena awal-awal. Terus belajar budidaya karena nggak sekali langsung jadi. Saya belajar budidaya itu kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun, baru ini udah mapan lah, udah bisa dirasain hasilnya. Saya memilih jamur ini karena pertama bahan baku mudah, karena di tempat kita kan banyak penggergajian kayu, jadi banyak limbah serbuk itu, kan jarang dulu yang memanfaatkan itu. Karena jamur ini kan tumbuhnya di kayu, beda sama jamur merang, karena wilayah sini kan jarang yang tanam padi, makanya kita ambil yang jamur kuping, jamur tiram karena pakai limbah kayu. Dari awal itu ya kita bikin media dulu. Media itu ya dari serbuk gergaji dan sebagainya. Lalu masih ada proses penyetiman, ada kompos dulu sebelum disetim, baru dikasih bibit. Habis itu diinkubasi atau apa namanya kalau inkubasi ya? Inkubasi lah, intinya inkubasi. Habis itu baru kita nunggu 1 bulan untuk siap dibudidaya. Dari mulai tanam jamur itu 1 bulan nanti udah bisa keluar jamur. Nah, dari jamur itu sampai habis kira-kira kalau tiram itu 4 bulan. Kalau kuping bisa 6 bulan. Di jamur itu yang dibutuhkan itu cuma ketelatenan sebenarnya. Karena jamur kalau didiemin juga nggak bakal tumbuh. Makanya untuk mengatur suhu itu penting, untuk penyiraman itu penting, untuk hama lah, intinya perawatan itulah. Dalam usaha jamur itu tantangan terbesarnya pertama pasti diri sendiri, karena kalau nggak telaten itu pasti nggak jalan, karena ujung tombak di budidaya jamur itu nanti di hasil. Kalau perawatan kita nggak jadi, nggak telaten, hasilnya kurang. Terus yang kedua, masalah pasar. Pasar kalau kita cuma diem di rumah, nggak main ke sana-sana, nggak tahu komunitas, pasti kita dimonopoli sama pengepul pertama. Yang kedua, kita nggak tahu kalau di pasar sana-sana ternyata jamur itu kurang. Untuk selama ini sementara masih di pasar-pasar lokal, di wilayah Magelang saja, belum sampai ke Jogja, sampai ke Semarang belum. Rencana ke depan saya untuk ngembangin usaha ini pengen bangun mitra yang sebanyak-banyaknya, pengen cari pasar yang seluas-luasnya itu.
Oh, suka dukanya kalau di jamur itu waktu pasti udah tersita banyak di jamur, karena jamur itu nggak bisa ditinggal, nggak bisa ada hari libur juga nggak ada kalau di jamur. Karena tumbuh terus. Suka dukanya itu kalau sukanya itu di jamur itu nggak bisa kepatok gitu. Kepatok maksudnya kalau jamur gini-gini aja nggak bisa. Itu sukanya itu pasti ada setiap hari, setiap minggu itu pasti ngolah otak lah, belajar terus itu pasti. Buat para calon pengusaha khususnya di jamur itu jangan takut buat mulai usaha, karena sekecil apapun itu usaha kalau dijalankan itu pasti menghasilkan. Beda sama besar angan-angan tapi tidak dijalankan. Itu masalah modal nanti bisa mengikuti, belajar juga banyak sekarang teman-teman yang udah nge-share di YouTube dan sebagainya, itu pasti mudah. Ini udah dari 2012, udah 12 tahun, hampir 12 tahun. Ya itulah buat sehari-harinya, buat kesibukan sehari-hari, buat usaha sehari-harinya itu, makanya ditekuni. Ya pertama tanahnya dicampur dulu sama pupuk kandang yang udah difermentasi, terus dikasih pupuk subsidi, terus itu tanahnya dimasukin ke dalam plastik kecil, pot plastik kecil, terus dikasih air baru dikasih lubang, dikasih bijinya, nanti habis itu ditutup pakai mulsa plastik sekitar 1 minggu, 5 harian lah, sekitar sampai 5 harian baru dibuka, nanti udah semai, udah tumbuh kecambah. Siap jual sekitar 10 hari setelah buka itu setelah buka plastik mulsanya baru siap jual. Suka dukanya kadang bibitnya kalau dapat bibit yang jelek gitu ya itu tumbuhnya jelek gitu. Itu sedihnya di situ. Kurang bagusnya. Sukanya bisa buat pengalaman sih. Itu pupuknya pupuk kandang, terus itu ayam, terus sama pupuk subsidi itu fosfat, dikasih fosfat yang udah difermentasi. Pupuk kandangnya difermentasi dulu. Obatnya itu biasanya kalau buat mencegah kuning, kan daunnya sering kuning, itu dikasih kayak kayak dakonil gitu, dakonil. Kalau buat hamanya dikasih demolis itu gimana ya, itu kalau harga udah itu sih udah terjangkau, udah dihitung dari belinya plastik, dari modal udah dihitung. Jadi hampir rata-rata kalau penjual kayak gini harganya hampir sama. Ini kebanyakan keluar kota, nyampe Wonosobo, nyampe Banjar, nyampe Demak, Purworejo, Jogja, itu nyampe Jawa Barat juga, daerah Cianjur. Harapan kedepannya semoga terus maju lagi, bisa memperbesar usaha, bisa menambah lokasi lagi, biar banyak peminat. Rugi, ikan pada mati. Kemudian yang kedua kalinya udah bisa melihara, merawatnya, dan selanjutnya alhamdulillah udah bisa menangani dari segala penyakit. Tempat grading, ayaan, sama hava untuk grading itu. Jual ukuran 12 cm. Penanganan dari cara ganti air 1 minggu, dari mulai grading pertama 1 minggu sampai 10 hari ganti air, dan ngasih makan ikan rutin, secara rutin sehari 2 atau 3 kali.
dengan hasil maksimal. Dukanya kalau lele kena penyakit, macam-macam penyakit itu ada jamur, ada kembung, ada patek, dan macam-macam banyak penyakit lah. Rencana mau buat kolam lagi, rencana mau buat 10 kolam lagi. Ke peternakan lele ya gimana ya, intinya harus telaten, sabar, dan teliti dalam penanganan bibit, kan rawan penyakit dan rawan mati. Iya, sesuai ukuran, lalu disisik biar halus enggak, biar halus, lalu kalau udah ya dipaku, dirakit gitu. Kalau tinggal ngerakit sekitar 10 menit. Suami saya ambil bambunya dari ladang, sampai rumah nanti dipotong ya suami saya, yang mecah ya suami saya. Kalau yang nisik kadang saya, kadang ya suami saya. Dalam 1 bulan berapa ya? Pokoknya kalau 1 hari ya kurang lebih 10 bagi. Senengnya dapat uang, susah capek. Tak hanya itu, UMKM lain yang berkembang diantaranya pembuatan kerupuk singkong, pengrajin pemotongan kayu, dan juga jamur tiram. Tak hanya kaya akan alam, Desa Wuwuharjo juga peduli pada kesejahteraan warganya. Fasilitas pendidikan yang memadai menjamin anak-anak kami tumbuh cerdas dan berprestasi. Sementara itu, Posyandu menjadi sahabat setia bagi ibu dan anak, memastikan tumbuh kembang yang optimal. Posyandu ini aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Fasilitas ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Adanya sinergi dari berbagai bidang membuat Desa Wuwuharjo menjadi desa yang penuh dengan keharmonisan dan juga potensi yang tinggi. Cuman saya pesan kepada semua warga Wuwuharjo itu yang satu, kita bersama-sama untuk guyub rukun. Guyub rukun bagaimana kita caranya untuk membangun desa. Apabila pembangunan desa tidak dilandasi dengan guyub rukun, itu nanti tidak akan terwujud apa yang jadi cita-cita tersebut. Mari kita memajukan Desa Wuwuharjo untuk menuju Desa Wuwuharjo yang baru.